Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Abid Saputra. Selamat datang di Polos. Podcast Malos. Di sini kita bersama tamu kita yaitu Bapak Wakasek Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Losarang, Bapak Surta. Bapak, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, ana bil khair. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu, Pak? Boleh. Nama saya lengkapnya Surta Sugianto. Tempat tinggal di Desa Parean Girang, Kecamatan Kandangaul. Kemudian sudah beristri, punya anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang terakhir laki-laki. Kemudian hobi Boleh. walaupun sudah tua begini masih seneng di alam bebas, alias naik turun gunung Widih. dan sering camping bersama keluarga. Iya. Langsung ya, Pak. Pendidikan, alhamdulillah sudah S2 dari IN Syekh Nurjati Cirebon, dan bekerja sudah kurang lebih sekitar 25 tahun di SMAN 1 Losarang. Itu saja barangkali. Siapa? Nah, sebelum Bapak di SMA Negeri 1 Losarang, dulunya Bapak ditempatkan di sekolah mana, Pak? Oh iya, saya sebelum di SM Losarang itu saya pernah ikut berkecimpung di sebuah sekolah milik pesantren di wilayah Kecamatan Cilemaya, Kabupaten Karawang, di MTS. Waktu itu cuma 1 tahun sebelumnya. Tahun 1998 Bapak dapat surat tugas mengajar di SMA 1 Losarang hingga sampai sekarang ini. Nah, Bapak diangkat jadi Wakasek Sarana dan Prasarana itu udah berapa tahun, Pak? Hampir memasuki 1,5 tahun ya. Ya belum 2 tahun sih, belum. Mungkin ada yang belum tahu Wakasek Sarana dan Prasarana itu apa. Nah, boleh jelasin dulu, Pak, apa itu Wakasek Sarana dan Prasarana dan tugasnya itu apa, Pak? Ya pada prinsipnya ya tentang sarana dan prasarana itu ya bagaimana kita menata sarana-sarana yang sekiranya harus dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, seperti kebutuhan tentang meubilir, meja, kemudian alat-alat belajar, kemudian sarana-sarana lainnya kayak kamar mandi, WC, kemudian sarana-sarana olahraga, kemudian semua fasilitas yang sekiranya ya harus memadai dengan kebutuhan siswa, intinya seperti itu. Ya seperti kita di sini kan, kalau kita mengekspos mengenai sarana yang ada di SMA Losarang kan ya ada banyak ya, termasuk ada lab, kemudian ada perpustakaan, kemudian sarana-sarana olahraga, sarana ibadah, kemudian sarana-sarana yang lain ya. Ya. Itu saja barangkali. Nah, terus di kelas Bapak mengajar pelajaran apa, Pak? Di kelas dari sesuai kalau pernah ngajar di SMA Losarang tuh pernah juga Bapak mengajar PPKN pernah ya di sini. Pernah juga bahasa Indonesia. Tapi spesifiknya saya karena dari Institut Agama Islam Negeri, jadi intinya saya ngajarnya agama Islam, pendidikan agama Islam. Ya. Pengalaman sekolah Bapak dari SD sampai bisa menjadi guru ini bagaimana, Pak? Boleh diceritain? Oh iya. Dari riwayat pendidikan, Pak. Kalau tentang CV, kurikulum saya ya dari SD dulu. SD saya itu di kampung ya, namanya Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilemaya, Kabupaten Karawang. Kemudian SMP-nya MTS, Madrasah Sanawiyah Negeri, Cilemaya, Kabupaten Karawang. Kemudian baru setelah MTS saya melanjutkan ke SMA swasta di Palimanan, Kabupaten Cirebon, sambil mondok pesantren di Ciwaringin, Babakan Ciwaringin. Tuh, kemudian setelah itu lanjut ke IAIN Gunung Jati Cirebon, waktu itu masih namanya Gunung Jati. Keluar tahun 1994. Tuh, ya. Terus studi lagi tahun 2012 mencoba di Strata 2
alhamdulillah ya sampai selesai. Itu barangkali untuk mengenai riwayat pendidikan. Iya. Ya. Nah, tanggapan Bapak terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Losarang yang merusak fasilitas sekolah ini bagaimana dan sanksi apa yang harus diberikan? Lah, kalau saya sebagai katakanlah waka sarfras, sarana prasarana, sebetulnya pada intinya ketika fasilitas sekolah yang sudah ada tuh ya pengennya dijaga bareng-bareng, dipelihara bareng-bareng. Dan kalaupun ada yang rusak, tetap ya saya ingin tahu siapa sebagai katakanlah pelakunya. Nanti diberikan arahan-arahan yang positif, diajak kira-kira ayo sama-sama merawat fasilitas milik sekolah. Jangan bisanya merusak karena ini kaitannya kan dengan sarana yang menunjang untuk kira-kira keberlangsungannya dalam hal pendidikan ya. Tuh, itu saja barangkali. Nah, motivasi Bapak buat menjadi guru apa sih Pak? Terus kan Bapak udah lama menjadi guru. Nah, kalau kesah Bapak apa aja sih pada saat bekerja? Ya, motivasi saya jadi guru itu sebetulnya secara berangkat dari pemikiran saya pribadi, memang sangat menyenangkan jadi guru itu. Paling tidak ada ide-ide yang positif diekspos apa disampaikan ke para siswa yang sekiranya baik, ya. Tapi insya Allah saya selalu memberikan motivasi kepada siswa ya pada umumnya. Makanya sering kita secara personal sama anak-anak tersebut coba dikasih saran-saran yang positif dan sekiranya kita kira membangun siswa tersebut saja. Nah, harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Losarang buat kedepannya bagaimana Pak? Harapannya untuk SMA Losarang itu tetap selalu berbenah diri sekolah kita ini, dari apa yang kurang kita diperbaiki ya, menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tentunya karena sekolah kita itu kan siswa itu kalau apa butuhnya ya, sekiranya sekolah kita mampu, kita harus melayani dalam bidang sarana dan prasarana untuk melayani siswa apa nih pengennya harus bagaimana. Nah itu makanya ketika ada alat-alat sekolah yang katakanlah pada rusak apa, saya suka langsung mencari pelakunya siapa gitu ya. Berarti untuk diberikan nasihat saja. Nah, kasih motivasi dong Pak buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Losarang itu supaya lebih semangat lagi buat belajarnya. Ya baik, untuk siswa-siswi SMA Losarang ya, saya dalam hal ini sebagai waka sarpras, tolong ayo dijaga bareng-bareng fasilitas yang ada di sekolah kita ya. Kemudian kalau kita sudah katakanlah lingkungan bersih, kemudian penataan ruangan-ruangan bersih, kemudian lingkungan taman-taman bagus, nyaman, saya yakin kita akan membuat betah. Oleh karenanya ayo kita jaga bareng-bareng sekolah kita. Yuk, kurangnya apa kita benahi bareng-bareng ya. Itu terima kasih. Mungkin itu saja barangkali motivasinya. Tetap para siswa, walau bagaimana kita harus melihat masa depan kita. Jangan kita terlena dalam hal katakanlah pergaulan-pergaulan yang tidak positif. Kita tentu harus punya visi dan misi untuk keberlangsungan sekolah kita menuju sekolah kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Nah, buat kakak-kakak nih, ada yang mau ditanyakan? Kak Tuti, ada yang mau ditanyakan? Mangga, silakan. Boleh. Langsung aja. Jadi gini Pak, saya Tuti Aprilia sebagai sekretaris OSIS ingin bertanya. Saya sebelumnya salut ke Bapak karena setiap pagi selalu bersemangat untuk mengajak anak-anak SMA 1 Losarang itu mengaji. Apa sih motivasi Bapak? Karena Bapak tuh yang paling semangat di antara guru-guru lain. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Bagus. Iya, kenapa saya selalu aktif lah dalam bidang untuk pembahasan kalamilahi. Karena sebetulnya pada intinya ya bukan saja karena saya sebagai guru agama, sebetulnya karena kita orang muslim ya, pada umumnya kita orang muslim. Orang muslim itu harus punya semangat dalam menggerakkan
bagaimana siswa-siswa kita itu kira-kira ya bisa mengaji, karena program ini adalah program yang termasuk di dalamnya itu program budaya belajar di kita. Budaya belajar di kita tuh antara lainnya sebelum belajar di kelas, sebelum belajar materi di kelas itu paling tidak kita harus baca Al-Quran, khusus untuk bagi yang muslim. Kalau yang non muslimnya ya baca Alkitabnya gitu. Karena untuk membangun sebuah karakter ya, yang menurut saya pribadi harus diawali dengan dari ya pelajaran-pelajaran agama itulah. Karena walau bagaimana kalau kita membangun sebuah atau membentuk sebuah karakter siswa kita, kalau hanya dari katakanlah materi-materi yang lain, bukan dari pelajaran agama atau khususnya pelajaran agama Islam, itu sepertinya kayak kurang begitu berbobot gitu ya. Sebab yang paling ampuh itu untuk menerapkan karakter siswa itu dalam bidang agama itu ya itu antara lain salah satunya membaca Al-Quran diawali. Karena di samping kita punya motivasi, punya tujuan bahwa kita itu harus menyampaikan dakwah kepada para siswa itu. Mumpung kita itu lagi ada waktu yang kira-kira kita, makanya para siswa, Bapak secara pribadi tidak pernah lelah, tidak pernah merasa loyo untuk menggerakkan dalam hal pembacaan ayat Al-Quran itu. Tetap tiap pagi keliling, memantau, tetap masuk kelas, mana yang sudah baca atau yang belum. Karena itu bagian daripada dakwah kita sebagai pribadi seorang muslim sebetulnya ya, untuk memberikan contoh atau teladan, karena guru itu adalah role model ya, digugu dan ditiru. Makanya itulah tetap semangat untuk memberikan contoh-contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu saja barangkali, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan, Kak? Nah, sebelum kita tutup, saran Bapak buat podcast ini ke depannya bagaimana supaya bisa berkembang lagi? Iya. Begini para siswa, tadi begitu Bapak masuk melihat ada podcast yang begini, karena Bapak secara pribadi pernah lihat juga di itu ya, di Kementerian Agama Kabupaten Indramayu juga podcastnya, nanti Bapak juga ada di fotonya tuh ya, bagus. Makanya Bapak cukup apa ya, terkagum lah, cukup kagum bahwa OSIS SMA Sarang itu punya podcast yang katakanlah ini sudah termasuk standar ini ya, sudah standar lah untuk kalangan anak-anak OSIS gitu ya. Ini bagus. Perlu dilanjutkan ya. Siap. Perlu penataan dalam arti kalau sekiranya sekeliling ininya katakanlah backgroundnya masih kurang ya begitu apa kayak bener-bener hebat ya, perlu ditata saja. Tapi ini Bapak sudah salut kreativitas kalian semua, khususnya anak-anak OSIS SMA Sarang ya, dengan sudah mempunyai ruang atau alat-alat podcast yang ini sudah memenuhi standar lah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga yang sudah menonton. Saya Denny Abisa Putra, perwakilan dari tim podcast. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.